Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Salah satu alasan orang-orang jatuh cinta kepada Cak Nun atau MH Ainun Najib adalah karena beliau selalu bijaksana di dalam melihat sesuatu, di dalam menjelaskan perkara apapun. Beliau selalu bijaksana. 2 tahun ke belakang beliau pernah menilai Presiden Jokowi, bahkan beliau mengatakan bahwa Jokowi itu adalah wali mastur katanya. Dan sekarang lagi rame lagi video itu. Berbarengan dengan sekarang Cak Nun mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Dengan tegas kalimat itu dia sampaikan. Kita coba simak sama-sama kebijaksanaan beliau dulu. Entah kenapa sekarang menjadi seperti ini. Aneh saya. Mungkin nggak wali itu ekspresinya atau wujudnya itu gelandangan misalnya di pasar gitu. Bisa. Mungkin Bisa, seorang tukang becak itu. Mungkin. Dukun. Mungkin saja. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali saya mendengar sejak saya kecil perilaku-perilaku yang sebenarnya indikatif terhadap kewalian karena ada sejumlah keistimewaan di balik perilaku dan ekspresi atau ekspresi budayanya itu. Jadi kalau wali mastur itu berarti wali yang ditabiri. Kasih Allah yang ditabiri. Nah, tabirnya itu bisa pada peta budaya, peta sosial, bisa pada mata manusia, bisa pada ilmu dan pengetahuan manusia. Tapi kan ada wali yang oleh Allah disembunyikan, gampangnya gitu ya. Betul, iya. Berarti presiden kita itu wali mastur, Pak. Iya. Karena selama beliau dulu mau diangkat dipilih-pilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Betul. Satrio Piningit itu artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Kalau Pinilih Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Nah, ini kan Satrio Piningit. Saya lihat sendiri kok baliho-baliho. Iya, di mana-mana ya, di jalan-jalan. Jadi beliau itu wali mastur berarti. Wali mastur. Iya. Satrio itu kan Pak. Satrio itu kan tidak sekedar manusia, tidak sekedar seseorang. Dia adalah manusia dengan watak tertentu, dengan keunggulan kepribadian tertentu dan dengan keistimewaan tertentu kan itu. Maka kira-kira meskipun tidak persis satria berarti wali, tetapi saya kira kualitatifnya itu wali, menuju wali kan begitu. Nah, jadi kita juga bergembira karena punya pemimpin nasional yang ternyata wali mastur. Wali mastur, iya. Pak Muzamil, kemasturan atau ketersembunyian atau kepiningitan wali ini tanda-tandanya sepanjang Pak Muzamil melihat apa aja? Ya, gini, jadi kan biasanya wali itu ada yang tampak, gitu ya. Jadi tampak dengan berbagai sesuatu yang dilihat oleh orang banyak dengan karomah-karomahnya, gitu ya, sehingga orang melihat atau tampak dengan ibadahnya atau tampak dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang itu tampak. Nah, tapi kalau piningit kan seperti biasa, sehingga sampai orang nggak menyangka kalau dia wali. Karena seperti umumnya orang itu di situ kemasturannya itu. Nah, bahkan mungkin orang justru menyangka yang sebaliknya. Menyangka yang sebaliknya. Pak Muzamil, apakah seorang wali itu bisa ditandai oleh pakaiannya? Tidak bisa. Enggak. Apakah ditandai oleh status sosialnya? Juga tidak. Apakah seorang wali itu harus kiai? Tidak. Tapi kan mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin wali adalah kiai meskipun belum tentu wali adalah kiai. Sebagaimana kiai juga mungkin wali, mungkin juga bukan. Mungkin juga bukan kan begitu Pak. Betul, iya. Nah sekarang Pak Muzamil mengatakan bahwa wali itu salah satu ekspresi atau tanda-tanda kewaliannya itu karomah. Kalau nabi mukjizat gitu ya. Iya. Kalau manusia ya fadilah biasa iya. gitu ya. Atau maunah ya. Iya. Wali yang dapat legitimasi langsung dari nabi itu kan hanya satu. Uwais Al-Qarni itu. Uwais ya. Uwais Al-Qarni itu. Yang mengangkat ibunya dari gunung naik haji. Mekah itu ya. Iya. Itu dilegitimasi ya, dikasih SK oleh Rasulullah. Iya. Dan nggak pernah ketemu Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Nggak pernah ketemu. Secara fisik nggak pernah ketemu. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu memang pengetahuan batinnya luar biasa ya. Iya. Ya oleh karena itu soal wali ini kita tetap harus saling rendah hati satu sama lain. Betul. Misalnya sekarang kalau ditanya, Helmi wali apa bukan? Mending saya optimis iya. Iya.
gitu ya. Iya. Mending saya optimis iya daripada tidak. Iya. Sebab kalau saya bilang tidak iya, kalau tidak kalau iya. Nah, Ya toh? kan malah Tapi kalau iya, kalau tidak kan masih lumayan. Malah Kan lumayan. karena saya menganggap dia wali, maka saya lebih menghormati dia, lebih santun ke dia, lebih lebih rendah hati kepada dia dan seterusnya, kan masih mending daripada saya mengejek, daripada saya apakah wali, apa habib, apapun, daripada saya mengejek, kan mending saya percaya aja. betul. Karena dengan saya percaya, itu saya optimis saya akan berbuat lebih baik kepada dia kan. Betul. Itu ya. Semua yang kita bicarakan ini kan kita bukan mau mengkritik, kita ini mau bergembira, mau bersyukur, mau optimis, mau mencari landasan untuk berbuat lebih baik, lebih lembut, lebih maslahat, lebih mensejahterakan semua orang, kan begitu kan. Oke, jelas ya. Coba, apa perbedaan cara kritikan beliau dulu dan sekarang? Jelas jauh berbeda. Itu 2 tahun ke belakang. Beliau sampai mengatakan bahwa Jokowi adalah wali mastur. Tahu kan wali mastur? Wali yang disembunyikan oleh Allah keberadaannya. Atau wali yang tidak dianggap wali oleh manusia, tetapi dia adalah wali gitu loh. Disembunyikan kewaliannya. Dia mengatakan itu. Di dalam hal ini, saya kira beliau, Cak Nun itu ingin mengkritik Presiden Jokowi, tetapi dengan bahasa, kalimat, dan justru menjadi doa kritikannya kepada Presiden Jokowi. Ya, sampai beliau ibaratkan dengan orang yang di pinggirnya itu. Mending saya katakan, orang yang di pinggirnya itu adalah wali mastur. Ya, meskipun nggak tahu ini wali mastur atau bukan. Minimal ketika saya mengatakan wali mastur, saya akan menghormati beliau. Saya akan menjadi apa kepada beliau dan sebagainya. Itu kan begitu keren, begitu hebat, begitu imajinasi yang adiluhung. Yang selalu Cak Nun tawarkan ke publik. Sebagai solusi bahwa kalau kita mau mengkritik seseorang, diucapkan dengan bijaksana dan berujung doa. Ya. Tetapi sekarang, kenapa Cak Nun mengatakan Jokowi sama dengan Fir'aun? Di mana letak doanya? Di mana letak bijaksananya? Di mana letak objektifnya? Bahkan berlawanan, bertentangan dengan fakta. Satu kali lagi, yang menyebabkan, yang mengakibatkan orang-orang jatuh cinta kepada Cak Nun, karena Cak Nun selalu punya pandangan yang luas terhadap memandang sesuatu. Menyelesaikan persoalan, menjawab persoalan dengan begitu sangat objektif dan adiluhung. Salah satunya itu yang saya tadi tayangkan. Tetapi sekarang, kenapa bisa seperti ini? Akankah masih ada orang yang respect kepada Cak Nun? Kenapa semakin tua malah seperti ini, Mbah? Allahu Akbar. Tapi saya tetap akan mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan bisa memberikan pencerahan ke publik, menawarkan solusi akal sehat. Tetapi khusus untuk kalimat ini, mohon untuk, saya kira kalau ini sampai kepada beliau, ralat. Karena jelas faktanya berbeda. Jelas ini bertentangan dengan fakta. Apa yang diucapkan oleh Mbah Nun, MH Ainun Najib, Cak Nun itu bertentangan dengan fakta. Menyamakan Jokowi dengan Fir'aun itu bertentangan banget dengan fakta. Nggak sama sekali jawabannya objektif, nggak. Tepat sasaran, nggak. Objektif apalagi, benar apalagi, nggak. Makanya saya berkesimpulan bahwa ucapan Cak Nun itu, ya, itu lahir dari kesombongannya. Dan ketika beliau mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun, sejatinya beliau sedang mengatakan bahwa dirinya lah yang Fir'aun. Bahwa kalimat itulah yang sedang menunjukkan bahwa beliau sedang tertular, sedang terjangkit virus Fir'aun. Itu adalah kesombongan. Coba. Saya tadi mengatakan, kalau Cak Nun merenung, karena kan ini dengan sangat hormat
tanpa menghilangkan adab dan etika saya. Cak Nun itu orang sering merenung. Makanya saya tadi ngomong di awal. Coba kalau misal Cak Nun merenung di dalam satu ruangan, di kamar, kemudian resapi apa yang telah diucapkan di atas mimbar. Yakinkah bahwa masih menganggap bahwa kalimat itu adalah benar? Atau akan mengklarifikasi, akan mendelet, akan meralat kalimat itu? Bahwa saya pada saat mengucapkan kalimat itu sedang keliru. Karena faktanya memang keliru. Mudah-mudahan jadi perlindungan untuk Mbah Nun. Dan mudah-mudahan Mbah Nun kedepannya lebih objektif, terus lebih objektif. Terus menawarkan kebijaksanaan ke publik, akhlak, moral, dan etika yang adiluhung, keilmuan yang luhur, wawasan yang luas, pandangan mengenai sesuatu itu yang sangat luas. Kan biasanya kayak gitu. Melihat satu itu, kan Mbah Nun itu terkenal dengan logikanya yang sangat luar biasa ya. Tafsir terhadap satu bentuk, satu kalimat, satu benda itu sangat luar biasa. Ini angka 1 kalau dilihat di sini, itu kan ciri khas Cak Nun. Menawarkan betapa luas kita punya tafsir. Gitu. Betapa luas, betapa hebat Allah menganugerahkan manusia akal. Dan digunakan akal ini untuk berpikir, untuk melihat, untuk kemudian mengucapkan agar menjadi ucapan itu objektif dan tidak menyakiti orang lain. Kalaupun kita mau mengkritik, kalaupun kita tidak sepakat, kritikan kita, ketidaksepakatan kita, kalau mau diucapkan jangan sampai melukai. Itu yang hebat dari Cak Nun dari dulu. Sekarang kok jadi seperti ini? Saya pribadi menjadi, oh gini ya, kenapa ya? Coba kalau di sini ada murid Cak Nun, ya, jawab. Kenapa beliau? Apakah beliau sudah sangat resah melihat Indonesia yang semakin hari semakin buruk menurut pandangannya? Tapi satu kali lagi, seburuk-buruknya Indonesia atau seburuk-buruknya Jokowi, apakah pantas, apakah layak disamakan dengan Firaun? Coba jawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.